Haleluya, kita percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan kita. Amin. Kita semua sedang merayakan Jumat Agung dan kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Allah ini. Haleluya. Hamba berdoa biarlah mata roh kami dicelikan, telinga roh kami dibuka, karena kami bersyukur buat karyamu yang hebat, yang besar buat kami. Dan hari ini kami percaya bahwa firman Allah meneguhkan iman kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan, dan oleh karena kuasamu kami percaya, kami diberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya berikan tema adalah Getsemani adalah bukti di mana kemenangan itu dinyatakan. Haleluya. Getsemani adalah bukti kemenangan itu dinyatakan. Haleluya. Nah, apa arti dari Getsemani, saudara? Ini adalah sebuah taman di daerah yang namanya Getsemani. Dan Getsemani itu adalah perasan minyak artinya, ya, yang terletak di timur Yerusalem seberang sungai Kidron dekat dengan Bukit Zaitun. Dalam Matius 26 ayat 30 mengatakan demikian. Nah, Getsemani adalah awal mula di mana Tuhan menyatakan kuasanya kepada umat Allah. Dan hari ini kita semua harus percaya bahwa kemenangan ini jadi milik kita, bahwa kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Kita akan belajar dan membaca firman Allah ini, kita akan belajar melihat bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar, dan oleh karena itu sebagai umat Allah kita harus percaya bahwa segala hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat kepada kita adalah kemenangan kekal bagi kita. Nah, kita harus aminkan itu, saudara, karena kebesaran Tuhan itulah kita ada sampai hari ini. Nah, kita akan buka dulu firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, saudara. Haleluya. Matius pasal yang 26, kita akan baca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya akan baca buat saudara semua dalam kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Di taman Getsemani perikopnya, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kemudian anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Luar biasa, saudara, firman Tuhan yang kita baca ini. Dan mengapa kita hari ini merenungkan kematian Isa Al-Masih? Mengapa hari ini kita merenungkan karya Tuhan yang begitu luar biasa ini, saudara? Ya, ada hal yang menarik saat dia pergi untuk mau berdoa di satu malam, di taman yang bernama Getsemani, Lalu dia mulai berdoa, dia sujud, Torah, Saka, dia bow down, dia tersungkur, dia proskeneo dengan wajahnya sampai ke tanah.
di tempat dia berdoa di atas batu itu. Dan dia mulai merasa ketakutan yang luar biasa, saudara. Dia mulai merasa bahwa ada hal yang membuat dia seperti mau mati rasanya. Ya. Dan dia mulai berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kalau engkau izinkan aku meminum cawan pahit ini, biarlah jadi kehendakmu kepada aku, saudara. Menarik untuk kita perhatikan. Nah, dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, saudara, kita akan baca sebentar firman Tuhan ini. Dalam kitab pasal Lukas 22, saudara, ya. Lukas 22 ayat yang ke-44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menarik untuk kita belajar melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Mengapa dia merasakan seperti yang dia bilang, ya, mau mati rasanya. Pergumulan yang terberat Yesus di ayat 44 dalam kitab Matius tadi, ya saudara. Kita lihat di sini, menarik untuk kita belajar. Matius 26 ayat 44 dikatakan begini, ia membiarkan mereka di situ dan mereka pun tidur, tetapi yang mereka lihat sepertinya mereka tidak tahu apa yang Yesus rasakan, saudara. Ya, pergumulan yang berat Tuhan sedang mengalami, tapi murid-muridnya tidak mengerti apa yang sedang ia alami. Ya, dia mengucapkan doa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Luar biasa, saudara. Ya, di dalam ayat ini sangat jelas Tuhan menunjukkan sesuatu yang kita perlu mengerti. Pergumulan yang berat, tidak ada kisah. Tidak ada kisah yang menampakkan pergumulan Yesus yang begitu berat seperti ini. Kita diperlihatkan titik terendah dari diri Yesus atau ketakutan yang paling dalam dari sisi kemanusiaannya Yesus, saudara. Apa yang Yesus alami? Injil Lukas menyebutkan, ya, bahwa Yesus sangat ketakutan ketika dia berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Apakah seorang mengeluarkan keringat saat udara sangat dingin? Ya saudara, tidak mungkin. Lukas yang adalah seorang tabib mampu menjelaskan peristiwa yang bercampurnya keringat dan darah Yesus ini ke dalam kitab yang dia tulis. Dalam kitab Lukas 22 ayat 44. Ilmu kedokteran mengatakan bahwa seseorang bisa mengeluarkan keringat darah meskipun ia itu sangat jarang terjadi, sangat jarang, ya. Ketika seorang sangat tertekan, ini dia saudara, puncak seseorang sangat tertekan, maka ketika seseorang tertekan, ya, pembuluh darah kecil ini bisa pecah sehingga darah tercampur dengan keringatnya. Ingat situasi yang terjadi Yesus pada saat malam, dan situasi itu adalah situasi yang sangat dingin. Jadi nggak mungkin orang dalam keadaan dingin bisa berkeringat. Tetapi kenyataannya ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat berat yang Yesus alami luar biasa, sehingga dalam ilmu kedokteran menjelaskan pembuluh darah kecilnya Yesus itu pecah sehingga tercampurlah darah dan keringat. Wow. Nah, sebelum mengalami penderitaan, saudara, secara fisik di kayu salib, ya, ada orang bilang penderitaan Tuhan itu di kayu salib. Mereka menonton film The Passion of the Christ, mereka menangis, ya haleluya, kita perlu merenungkan. Tetapi tahukah saudara, bukan penderitaan fisik yang paling terberat, penderitaan jiwa yang paling berat, dan itu ada di taman Getsemani, saudara. Yesus mengalami penderitaan jiwa yang jauh lebih menyiksa hatinya dibanding di atas kayu salib yang dicambuk dan seterusnya. Ini permulaan yang kita harus melihat. Disinilah permulaan. Yesus mau merebut kita dari kegelapan yang paling mengerikan itu keluar untuk pindahkan kita masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Wow, haleluya. Nah, kitab Matius menggunakan kata lupaistai kai ademoneim, yaitu punya pengertian
kesedihan, kegelisahan, ketakutan yang sangat-sangat dahsyat. Nah, saudara mungkin pernah mengalami, kita semua pernah mengalami yang namanya ketakutan. Saudara, ketakutan kalau mungkin ada orang menyerang kita, ketakutan kalau berjalan sendiri, ketakutan kalau nama baik mungkin ada yang menghancurkan, ketakutan kalau mungkin gak bisa bayar hutang dan seterusnya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang bisa membuat kita jadi mati, saudara. Nah, sekuat apapun tenaga kita, fisik kita, tetapi kalau mental kita itu istilahnya sangat tertekan, maka kita akan jadi orang yang paling lemah, saudara. Ya. Nah, kitab Markus memakai kata ekhambestai. Ekhambestai ini adalah ketakutan di dalam kegelapan yang sangat mengerikan, sama seperti Abraham waktu dia mengalami ketakutan di dalam kegelapan yang paling mengerikan. Kejadian 15 ayat 12 menjelaskan ketakutan yang dimaksud oleh Abraham. Tuhan mengalami ketakutan yang paling sangat dahsyat. Kenapa? Saudara harus tahu dan saya, karena kita berdosa, kita sudah ada dalam kegelapan yang paling mengerikan itu. Ini dia, saudara. Makanya Tuhan ingin membuat sebuah pertukaran yang hebat, supaya saudara dan saya mulai mengalami sesuatu dalam pertukaran ini. Nah, penelitian di dalam literatur dunia medis ya menjelaskan situasi yang dialami Yesus dikenal dengan istilah hematridosis atau hemohidrosis. Apa itu? Kondisi ini adalah kondisi peristiwa keluarnya darah melalui kelenjar keringat seseorang yang disebabkan oleh kondisi stres yang sangat dalam. Faktor utama penyebab hematridosis ini adalah rasa takut yang akut, saudara, takut yang sangat dalam sekali, dan pergumulan mental dan emosional yang sangat dalam. Itulah makanya ada lagu ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Emang benar, kalau seseorang sudah terpukul jiwanya, mentalnya, semangatnya udah habis pudar, maka selesai, saudara. Yesus mengalami sesuatu yang paling mengerikan, karena ingat, kita ada di tempat yang sangat mengerikan. Nah, mari kita lihat. Disinilah terlihat pertama kalinya Tuhan memproklamasikan sebuah pergantian status melalui cawan yang pahit. Makanya dalam kitab Matius dikatakan ayat pasal 26 ayat 42. Mari kita baca sekali lagi, saudara ya. Matius 26 ayat 42 dikatakan, lalu ia pergi berdoa untuk kedua kalinya. Sampai 3 kali Tuhan berdoa, tapi doa yang sama. Apa isi doa dari Yesus itu, saudara, saat dia mengalami ketakutan yang sangat akut, yang sangat dalam, luar biasa? Dia berkata begini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Sebagai manusia Yesus saat itu, ya, dia memohon kepada Bapa, ini terlalu berat, ini terlalu sangat menyiksa. Tapi dia kembali tunduk kepada kedaulatan Bapanya. Dia berkata, kalau memang aku harus minum cawan pahit ini, makalah terjadi seperti kehendakmu dan bukan kehendakku. Saudara yang terkasih, inilah titik terberatnya Yesus mengambil kita dari kegelapan yang paling mengerikan itu. Karena kita ada di sana, supaya dia memindahkan kita, ada pertukaran. Dia yang mengalami penderitaan supaya kita tidak menderita lagi. Dia mengalami semua dosa itu ditunjukkan kepada dia. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Tetapi dia memikul semuanya akhirnya di kayu salib, supaya tergenapilah janji Allah, bahwa karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini kabar baik buat kita, saudara, bahwa kalau kita memberi hidup kita kepada dia, dan kita tahu dia sudah memproklamasikan, dia sudah meminum cawan yang pahit itu, supaya ada pembatalan kutuk kepada kita, supaya dosa kita semua beres, ya.
Maka disinilah sekarang ini saya saudara kita mengalami hidup dalam kemenangan. So kalau sampai masih ada sakit penyakit yang membuat Anda menderita, masih ada luka-luka batin yang membuat Anda menderita, saudara perlu mengalami yang saat ini juga perenungan. Mengapa Tuhan sudah meminum cawan yang pahit supaya kita terlepas dari kepahitan, kekecewaan. Kita terlepas dari penderitaan-penderitaan yang menghukum kita. Karena Dia sudah mengambil hukuman itu di dalam hidupnya, di dalam jiwanya, dalam tubuhnya. Semua sudah dihukum. Dia sudah menerima penghukuman itu supaya saudara dan saya mengalami kemenangan dan kelepasan. Haleluya. Coba bisa bayangkan saudara, di depan Anda ada sosok seorang yang bajunya sangat kumal. Di depan saudara, ya, kotor luar biasa. Ya, dan coba lihat sosok Yesus yang berlutut di Getsemani. Saat doa Yesus ketiga kali, Dia berkata, biarlah cawan ini aku yang meminumnya. Maka saat itu juga pakaian kumal yang ada, yang kita kenakan ini, terlepas dari kita. Karena Yesus mengenakannya, menggantikan kita. Haleluya. Jadi sudah selesai segala penderitaan kita. Kalau saudara melayani Tuhan, tapi masih ada kepahitan, saudara ikut Tuhan, tapi masih ada yang namanya kecewa, ada iri hati. Ini bukan produk Roh Kudus. Ini bukan produk yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Harus selesai semua. Tuhan sudah mematahkan semua kutuk di kayu salib. Kita hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, mari lihat ya, pertukaran yang begitu hebat, yang begitu dahsyat di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat dingin. Tuhan bisa mengalami keringat yang bercampur dengan darah karena pembuluh darahnya kecilnya pecah, menunjukkan bahwa penderitaan yang sangat dalam Dia pikul supaya saudara yang menderita, saya menderita, yang dulu kita menderita oleh karena dosa, dibebaskan, dipulihkan, dimerdekakan. Mari cek dan recheck apakah kita semua sekarang sudah mengalami kemenangan dalam Yesus. Tuhan memikul dosa-dosa kita di atas dirinya sendiri di Taman Getsemani, dan Ia membawa dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, saudara. Dan selama 6 jam perjalanan Yesus, 6 jam, saudara, tekanan begitu hebat dari Taman Getsemani. Dia ditangkap, kemudian dia diadili, saudara. Yang menyaksikan dia diadili adalah orang-orang yang pernah menerima mujizatnya, pernah mengalami jamahannya. Tetapi mereka semua tidak bisa berdaya, mereka hanya melihat. Yesus dipermalukan luar biasa, karena harusnya kita yang dipermalukan oleh dosa-dosa kita. Tapi Dia menanggung semua di kayu salib. Dosa kita adalah yang meremukan Dia sampai Ia berpeluh darah. Dosa kita yang membuat Dia merasakan seperti mau mati rasanya. Dosa kita yang membuat Dia mulai dicambuk. Ya, saudara, mahkota duri itu dibuat dari pohon yang durinya itu sangat panjang, kurang lebih 8-12 cm, saudara. Dan ditancapkan ke atas kepalanya, saudara. Itu sangat mengerikan supaya pikiran kita dipulihkan. Jadi pikiran Kristus. Supaya pikiran kita adalah pikiran yang mulia. Dosa kita meremukan Dia. Dosa kita menghancurkan Dia. Saudara, Dia memikul semua supaya Dia berkata, aku mengasihi engkau, engkau sudah merdeka. Ia menanggung dosa kita semua di tubuhnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan di sana, saya akan baca kepada saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Oleh karena itu pesan ini luar biasa. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hiduplah sekarang untuk kebenaran.
Jadi apa yang saudara sedang alami, kita alami kemenangan. Maka hiduplah untuk kebenaran. Jadilah hamba kebenaran. Berapapun harga bayar untuk kebenaran. Engkau mungkin disiksa untuk kebenaran. Engkau mungkin dihianati untuk kebenaran. Engkau mungkin ditinggalkan. Enggak apa-apa. Kebenaran itu adalah barisan depanmu. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Walaupun dunia meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan oleh karena itulah, hari ini kita bersuka cita karena Bapa telah membayar lunas. Lutro bayar lunas di kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tudingan-tudingan, tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat Anda dan saya mulai kembali ke dunia lama. Semua sudah dipatahkan, dihancurkan di kayu salib, saudara. Jadi mari, apa yang saudara alami, cek and recheck, evaluasi hidup saudara. Memang untuk melakukan kebenaran, saudara, kadang-kadang kita tinggal dalam dunia ini, nggak semudah yang kita bilang, ya akan gampang saja melakukan kebenaran. Tidak mudah. Tetapi dengan kekuatan roh Allah di dalam engkau, karena roh itu lebih besar daripada roh dalam dunia ini, engkau bisa mengalahkan semua yang jahat itu. Maka mari berjalan dengan kekuatan roh, di mana Tuhan sudah memberikan engkau kemenangan. Dan di dalam dia ada sukacita yang besar. Satu ayat terakhir untuk kita renungkan. 1 Yohanes pasal yang pertama. Mari kita. 1 Yohanes pasal yang keempat, Yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Dan inilah kemenangan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan sudah merobek semua penghalang-penghalang yang menghalangi kita datang bertemu dengan Bapa. Dan dia sebagai jembatan pendamai antara kita dengan Bapa, untuk kita kembali mencari wajahnya dan bisa bermazmur, memuji dan menyembah dia. Itulah kenapa si orang Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Karena hidupku dalam daging sekarang ini adalah hidup oleh karena iman, oleh karena anak Allah yang telah menyerahkan dirinya dan telah mengorbankan dirinya menyelamatkan aku. Hidup kita bukan kita lagi. Mari saudara, di tengah-tengah kita memaknai Jumat Agung, kematian Isa Al-Masih, lihatlah karya Tuhan yang terbesar. Lihatlah kemenangan yang Allah sudah nyatakan kepada kita. Kalau engkau membiarkan dirimu dihukum-hukum oleh segala macam tudingan, ada ketakutan, ingat, Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib. Semua sudah selesai. Mari bangun hidupmu dan berikanlah hidupmu kepada Bapa di surga. Biarkan dia mengambil alih hidupmu, dan biarlah engkau hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena salibmu Tuhan, aku hidup. Mari semua aminkan. Aminkan, karena salibmu aku ada sampai aku hidup untuk kemuliaan namamu. Kita nyanyikan lagu ini dan kita memuji dia. Kita imani sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa pengorbananmu di kayu salib. 6 jam engkau memikul semua dosa kami. Engkau dihakimi, engkau diludahi, engkau dicambuk, engkau berjalan bermil-mil membawa beban di pundakmu, yaitu kayu salib itu. Dan engkau ditancapkan di atas kayu salib. Semua karena kasih-Mu kepada kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, karena dunia sedang krisis kasih. Biarlah kami membawa kasih Kristus kepada dunia ini. Kami penuh dengan kasih Tuhan. Kami penuh dengan pengampunan. Kami penuh dengan cinta Tuhan. Kami penuh dengan semua anugerah dan baik dan dari Tuhan. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan saudara. Berapa banyak yang engkau tangkap, bilang sama Tuhan, terima kasih buat karyamu. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih ya Bapa. Kita nyanyikan lagu ini. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Pada semua ini kalau gini, untuk melakukan
karena salibmu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Musik saja dengan lagu ini dan jemaat-jemaat Tuhan, mari kita merenungkan. Ingat 6 jam dia berjalan memikul segala dosa kita. Sebagai pembuktian, karena kita berkata apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Tuhan melakukan itu. Dia berjalan, dia disiksa, dia disalibkan sebagai bukti, saksi bahwa semua sudah selesai di bumi, maka semua juga sudah selesai di surga. Luar biasa perbuatan keajaiban Tuhan. Kalau engkau masih belum bisa melihat hidupmu berharga dan dibayar lutro di kayu salib, minta Tuhan kembali buktikan cinta dan kasihnya menjamah engkau saat ini juga, menjamah engkau saat ini juga, supaya engkau melihat dan merasakan dia mati untuk engkau hidup. Dia berikan engkau tempat, dia berikan engkau kemenangan. Maka mari hidupmu bukan engkau lagi, tapi biarlah Yesus yang hidup di dalam engkau. Jangan biarkan ada tudingan-tudingan, hukuman-hukuman yang bisa merusak jiwamu. Tapi biarlah engkau bangkit hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkarya untuk Tuhan, engkau ada untuk Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, amin. Pengorbananmu, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau, Yesus engkau ku kagumi. Mari kita berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Engkau sudah mati buat kami di kayu salib. Mari Bapa, kami berdoa, bebaskan dan pulihkan kami. Bebaskan dan selamatkanlah kami. Bebaskan dan berikan kami kuasa dan otoritas. Seperti yang kau berikan kepada Petrus, bahwa di atas batu karang ini alam maut tidak akan berkuasa. Kami juga mau terima kuasa Kefas, yaitu kami dimuridkan oleh engkau dengan firman-Mu yang hidup. Dan kami menerima kuasa daripadamu. Arti Kefas, kami mau menerima ini Bapa. Dan bila kami mengalami kemenangan demi kemenangan mulai hari ini, segala penghukuman iblis, segala bentuk apapun, tuduhan, tudingan, pencemaran kami gagalkan dan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, karena roh Allah ada di dalam kami. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak. Mari semua angkat tangan dan bilang terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang katakan, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau Bapak. Kami mengasihi Engkau. Diberkatilah tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami. Diberkatilah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, amin. God bless you. Haleluya.